agar kami semua ada kebebasan dan kesukaan dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin segala penghalang-penghalang Tuhan sudah singkirkan di tempat ini. Terpujilah akan nama-Mu. Bapa kami yang baik, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dan kami siap menerima semuanya. Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam semua. Haleluya. Bagaimana kabar? Luar biasa. Tetap kita mengikuti Tuhan. Kabar selalu luar biasa karena Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu melindungi kita. Dan kehadiran kita siang hari ini betul-betul kita diundang oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita yang hadir hari ini bukan undangan siapa, tapi diundang oleh Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena Dia cinta saya dan saudara. Supaya saya dan saudara tetap berada di dalam kekuatan, apa terlebih di zaman ini. Berita-berita yang banyak menceritakan masalah-masalah yang terjadi yang luar biasa, yang bisa membimbangkan kita, membingungkan kita, mengecewakan kita, saudara, di zaman ini. Jadi saudara sekalian, di zaman ini perlu kita selalu datang beribadah, mau dengar kebenaran firman Tuhan, agar di dalamnya kita selalu boleh berada di dalam kekuatan. Karena kita, saudara sekalian, sekali lagi tanpa firman kita tidak mengetahui apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, Bapa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Kita tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat balas cinta kasih Tuhan. Kenapa? Dia rela bukan hanya berbicara dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tapi sampai Dia mati di kayu salib untuk dosa saya dan saudara. Itu sebabnya Tuhan cinta bagi kita, dan sebaliknya kita harus cinta juga kepada Dia. Amin, saudara. Kalau kita orang sudah tolong, kita mengucap syukur. Tentu saudara sekalian kita juga menolong dia. Seperti itu. Semua ada DP baliknya itu. Itu saudara sekalian, kita mau datang dengar firman Tuhan yang menjadi satu petunjuk bagi kita di masa-masa ini, di dalam kita mempertahankan Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tentu kalau kita datang mendengar firman Tuhan, lalu bukan hanya dengar, tapi kita belajar dan kita praktekkan, supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah ini janji Tuhan benar atau tidak? Seperti itu. Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 8 dia berkata begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bilang firman Tuhan, saudara. Barang siapa, ya katakan begitu, tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tegas dia berkata di sini, kalau siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Betul sekali saudara.
Bagaimana dia mengenal Allah kalau dia tidak mengasihi, tidak tahu mengasihi? Ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Jadi kita harus menjadi contoh kepada Allah atau firman Tuhan, yaitu kita harus ada kasih. Itu yang Allah mau. Jadi kalau kita tidak mempunyai kasih, dia katakan di sini, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kasih ini, saudara sekalian, besar sekali pengertiannya. Contoh yang paling besar yang terjadi kepada Yesus Kristus karena dia punya kasih terhadap manusia yang ada di dunia ini, rela dia korban. Itu kasih yang paling besar. Saudara. Dan saudara sekalian, kasih ini bukan hanya hal yang besar, dia terus berjalan sampai hal-hal yang kecil. Sehingga itu Alkitab bilang juga bahwa kasih itu dapat menutup banyak dosa. Wah, kasih. Kasih. Jadi kasih ini saudara sekalian sangat penting bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat penting, saudara. Sebabnya diberkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, dia berkata begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, kita ini yang sudah mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak datang beribadah saat ini. Karena kita telah mengenal Allah sehingga kita datang beribadah hari ini. Dan mau mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang selalu diterapkan saudara sekalian bagi kita selama kita ada di dunia ini. Dan saudara sekalian sudah tentulah kalau kita saat ini sudah tentulah siapa saya sebagai hamba Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya sampaikan berita-berita kebenaran ini. Dan nanti saya jelaskan kalau kita sedang mau bekerja di hadapan Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita berada dalam kasih, Allah itu ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Jadi kalau kita di dalam dia, dia di dalam kita, sebenarnya kalau kita renungkan firman Tuhan ini dengan sesungguh-sungguhnya, apa sebenarnya yang membuat kita bimbang? Apa yang membuat kita takut di dunia ini? Sedangkan dunia ini ciptaan Tuhan. Saya dan saudara ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau dia ada di dalam kita, kita di dalam dia, apa sebenarnya yang kita mau takut, saudara? Sekali lagi, dunia inilah ciptaannya, saudara. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara sekalian, sekali lagi, saya mau sampaikan sesuai dengan situasi dunia yang ada ini. Sesuai dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Yang banyak timbulnya bimbang, banyak timbulnya kekecewaan, banyak timbulnya bingung, saudara, takut dan sebagainya, saudara. Kenapa boleh terjadi hal seperti itu? Kalau kita pegang perkataan ini, kita pegang janji Tuhan ini, saudara, tidak ada yang perlu kita takut, tidak ada yang perlu kita bimbang. Berita apapun terjadi. Karena kita tahu Allah ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Kalau Allah ada dalam kita, berarti kita adalah satu dengan Allah. Kalau dalam perjamuan itu kita telah minum darah Yesus dan makan roti dalam daging Allah itu, yang itu disebut karena Allah sudah ada di dalam kita sebagai darah Yesus dan Tuhan sudah dalam kita sebagai tubuh yang ada. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita mempertahankan ini, merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji manusia selalu berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita sebagai orang yang percaya, yang benar-benar mempertahankan
pertahankan dia. Tidak ada yang kita perlu takut, tidak ada yang perlu kita bimbang. Amin, saudara. Kita melihat situasi dunia ini bisa kita bimbang, bisa kita kecewa, takut dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya tidak perlu kita takut, saudara. Tetapi di dalam kita perlu tidak takut dan perlu kita kuat iman kita. Berjaga dan berdoa. Berdoa dan berjaga. Kita lihat saudara sekalian ayat yang ke-18 yang menjadi bukti nyata dalam hidup kita masalah kasih. Ayat 18, 1 Yohanes 4:18, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kasih ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih Allah itu ada dalam kita dalam dia. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kasih yang sempurna itu lenyap itu ketakutan. Di dalam firman Tuhan, saudara, tentu semua kita ini mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan ini saudara sekali bukan saya sudah kuat, tapi saya juga rindu mau belajar dan mempertahankan Tuhan. Bagaimana janji-janji Tuhan, saudara sekali, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi ketakutan ini dia katakan situ mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi seperti tegas sekali Alkitab bicara bagi kita. Sekali lagi saya bukan sudah sempurna. Tapi dalam firman Tuhan ini saya juga mau belajar sampai ke dalam. Dan mau melihat kuasa Allah dan mempertahankan Tuhan. Saudara. Sebab mempertahankan ini luar biasa, saudara. Sekali lagi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus ingat perkataan ini sekarang. Kita mempertahankan Tuhan ini, kita ingat perkataan ini sekarang. Supaya menjadi contoh kepada dunia ini. Bahwa benar-benar kita di dalam Tuhan. Tidak. Tuhan ada dengan kita. Dia katakan di sini. Allah adalah kita dan kita di dalam Dia. Saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi toh kalau kita telah berada dalam ketentuan Tuhan yang mau dipanggil kita. Saudara sekalian, kita tetap yakin sesuai dengan kasih Allah yang tidak pernah berubah itu. Saudara sekalian, kita sudah disiapkan tempat yang baik di dalam Tuhan. Amin, saudara. Siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Itu sebabnya dia berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12 dia berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi di zaman ini, saudara, zaman yang saudara sekalian kita boleh berbicara dengan zaman yang sangat bahaya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, apa yang kita mau perbuat? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi bertanding itu di dalam iman, rebut itu, saudara sekalian, yang hidup yang kekal itu. Apa pertandingannya situ, saudara? Tentu kita setia kepada Tuhan. Kita setia berdoa. Kita setia beribadat kepada Tuhan. Itulah merupakan satu pertandingan kita. Saudara sekalian. Kalau kita berada di dalam hal yang demikian, kita saudara sekalian ada tempat yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang baik yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Jadi itu yang Tuhan panggil kepada kita, saudara sekalian. Yaitu saudara sekalian untuk masuk menuju pada kemenangan yang kekal. Jadi bertandinglah, jangan bertanding di hal yang membuat kita lemah. Jangan bertanding kepada orang yang membuat kita lemah, tapi bertandinglah di dalam iman kita, di dalam menuju pada kesenangan yang kekal. Jadi saudara sekalian, sebagaimana dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau Tuhan bergaul karib dengan kita yang takut akan Dia, jadi perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, perjanjiannya Dia kasih tahu, jangan begini, engkau harus baik. Kalau kita dengar Bapak Abner kesaksian, namun hanya cerita, baik kemurahan Tuhan. Orang sekali-kali lebih baik, pasti ternyata semua dibakar. Karena itu kemurahan Tuhan tidak kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan akan beritahukan semuanya. Dan kalau kita di dalam Tuhan, saudara-saudara, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Dia tidak biarkan kalau kita sudah menuju pada hal yang, saudara sekalian, merupakan satu hal yang tidak baik untuk kita. Karena dunia ini Tuhan beri. Dia beritahukan pada kita. Itu sebabnya dia berkata dalam Mazmur 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian yang diberitahukannya kepada mereka. Jadi bisa bayangkan kalau Tuhan bergaul dengan kita. Kalau Tuhan bergaul dengan kita, saudara sekalian, apa sehingga Dia bergaul dengan kita? Selalu kita berada dengan Dia, selalu berbicara dengan Dia, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan selalu kita bercakap-cakap tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Bukan selalu bercakap-cakap dengan hal-hal dunia, melihat sesuatu dunia yang ada ini. Seperti CBC ini dia jaga bahu di film itu aku burung saja. Waktu kita terima bau ini takut kita. Seperti itu. Karena bergaul dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi seperti itu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian yang diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita berjalan, saudara, Roh Tuhan sudah bicara, jangan engkau berangkat. Dia pilih. Jadi betul-betul kalau kita di dalam Tuhan, betapa bahagianya. Tapi kalau kita di luar Tuhan, sangat bahaya. Saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak mau bergaul dengan Tuhan, kita mau bergaul dengan siapa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan menolong kita, melindungi kita, sampai tiba saatnya panggilan Tuhan terakhir, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap melindungi. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, saudara sekalian, apa yang terjadi? Kita lihat dalam Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24 sebagai bukti yang nyata tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang tidak mau bergaul dengan Tuhan. Dia tidak hiraukan itu Tuhan. Bicara Tuhan dia tidak hiraukan. Apalagi dia kaya, hidup luar biasa. Kita lihat setelah Tuhan panggil dia. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkannya lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini yang tidak bergaul dengan Tuhan.
Jadi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, saudara sekalian, ini untungnya. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, saudara sekalian, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, di mana tempat kita? Firdaus. Abraham melihat kepada orang kaya ini, melihat kepada Abraham dan Lazarus, sehingga itu dia berteriak. Jadi bisa bayangkan, saudara, dikatakan, Papa Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyelupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini janji Tuhan, ini petunjuk Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita. Saya perlu sampaikan ini sebab sangat penting di zaman ini. Kita harus banyak berdoa, berjaga, saudara sekalian, agar kita tidak terjadi seperti itu. Dan hukuman itu, saudara sekalian, bukan hanya sementara. Dalam Ulangan 28 ayat 48 dia berkata, maka dengan menanggung lapar dan sekalian, kami ulangi. Ulangan 28 ayat 47. Ulangan 28 ayat 47 dia berkata, Matius 25 ayat 46 dia berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini orang kaya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi bukan cuma sementara. Itu yang diterima oleh orang kaya itu. Jadi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hidup di dunia ini tidak ada arti tanpa dia, dan kita pasti binasa. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Jadi untuk kita semua banyak berjaga. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam penjagaan, tetap bergaul bersahabat dengan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, saya terus menguatkan kita karena pengaruh dunia ini luar biasa. Jadi selalu kita ingatkan bagi kita. Sekali lagi Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ini itu firman Tuhan yang menyampaikan bagi kita. Saudara sekalian, kalau saya merenungkan di dalam tugas saya ini untuk melayani pekerjaan Tuhan ini, melayani bekerja di ladang Tuhan ini, kalau saya merenungkan secara manusia, saudara, saya merenungkan secara manusia, orang boleh bilang pekerjaan so gila, anak itu dia. Karena apa? Orang kalau istilah mencari untung, bukan mencari mati, begitu kira-kira seperti itu. Mau bekerja itu ada keuntungan, tapi kalau begitu itu pekerjaan hanya mencari mati, bukan mencari untung, itu kalau dunia boleh bilang pekerjaan yang so gila itu dia. Tetapi kita di dalam Tuhan bukan seperti itu. Sebab saudara sekali dia berkata di sini dalam Ulangan 28 ayat 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ayat yang ke-48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Jadi saudara sekalian, kita ini adalah hamba Tuhan. Bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan, tapi semua kita yang telah dipanggil oleh Tuhan adalah hamba Tuhan, pesuruh-pesuruh Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita tidak mau memikul semuanya, itu seperti ini yang Allah bicara kepada kita.
bukan saya, tetapi Allah yang berbicara kepada kita, saudara sekalian. Sebab itu ia berkata, saudara sekalian, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Dia katakan tantangan ini mau, karena kau ini mau. No, dia katakan maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya sampai habis. Karena engkau tidak mau menjadi hamba. Sekali lagi, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Amin, saudara. Kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah mengenal Dia, kita ini adalah hamba. Sebab itu dia katakan lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab itu saudara sekalian membuat kita senang, sukacita, gembira, dan kelimpahan dalam segala-galanya. Limpah dalam segala-galanya. Saudara sekalian, kalau kita mau saksikan di sini, saya teringat saya punya kesaksian minggu lalu, saya anggap tidak jelas. Tidak jelas kesaksian saya di minggu lalu itu. Yang saya mau korban itu, saya beri ramuan rumah untuk pembangunan gereja. Ya. Pada minggu lalu itu. Bisa bayangkan saya tidak ada rumah, tapi saya siapkan, saya beri ramuan rumah, semua itu campakan. Sel dari 100 lembar, semen ada 100 bangkal. Lantas tiba-tiba kita bilang kita mau serahkan ke pembangunan gereja. Pada waktu itu sudah. Dan setelah saya ibadah, saya terus sampaikan Bapak. Selesai ibadah, saya bilang tunggu sedikit, ada yang saya mau sampaikan. Saya bilang begini, orang membangun ini gereja. Dan pertama-tama kita mau korban seng begini banyak lembarnya. Saya kurang apa ya. Lalu dari keluarga yang Brody itu almarhum, dia lagi bilang, oh kita begini banyak kita mau korban. Almarhum yang kecil juga, oh kita begini banyak. Terus cukup itu sih. Dan belum melaksanakan pekerjaan. Dan malamnya saya pergi sama almarhum, ini semua almarhum. Saya pergi ke Bapak Manis. Saya bilang, Pak kurang mau bikin gereja. Oh, tadi dulu itu kali-kali udah pinjam. Dong kerja bagaimana tuh, kali-kali udah ada. Ada cuma berapa panggal itu. Kita tidak bilang bahwa kita mau korban, kita pembangunan rumah. Kalau saya ingat yang ada yang mau korban. Tadi dulu itu bro. Saya bilang begini, kalau kita orang mau tagih, ini jangan pekerjaan. Kau bagaimana dah? Pokoknya orang kerja. Tapi Tuhan akan mencapai tangan. Nah, oke, kalau begitu. Di hari Minggu orang mengumumkan bahwa hari Sabtu orang kerja. Dan sudah tahu itu pondasi gereja itu dia semua kita pakai batu itu. Batu yang kita beli itu balai desa yang sudah sepindah, jadi itu karang atau batu di situ semua kita bayar dan pakai di bangunan gereja itu. Dan sesudah itu sesudah sekali orang bangun itu gereja. Begitu orang bangun bekerja pas semua tanpa bisa kayu-kayu orang terus bergerak kerja itu gereja. Kerja kayu, ganti semua kayu dan apa yang kurang mereka tambah. Dan kayu-kayu saya hanya sedikit yang tak kurang, semen saya hanya sedikit yang tak kurang. Dan setelah kita orang kerja itu nyendak berapa bulan selesai, singkat sekali kerja itu. Dengan begitu kesukaan orang bekerja, semua tuh ibu-ibu datang bekerja dengan sukacita. Saya bilang waktu kerja bawa makanan semua, jangan pulang makan di gereja. Jadi semua bapuku dengan sukacita semua makan di gereja. Hanya berapa bulan saja di gereja itu selesai. Luar biasa. Dan setelah selesai kebetulan ada orang impres itu, kerja impres itu. Waktu itu karena tidak cek itu, jadi saya cek itu cek. Kalau ada marbar air sendorang ada Pak. Ada masih 1 drop. Saya terus bayar 1 drop itu.
ke gereja langsung orang saya langsung bakilat itu gereja waktu itu. Luar biasa. Saya tidak memikirkan tentang apa yang Tuhan mau balas kepada kita, hanya saya prinsip itu suka berkorban seperti itu. Tapi ternyata Tuhan balas itu berlipat-lipat ganda. Sisa dari saya perempuan rumah itu, almarhum pasti yang dia datang Pak kita, kita mau tempat kebencian kaji rumah itu. Saya kan terserah kalau mau. Jadi lantai dengan kita kebun cingkik yang puncak itu dia tanah bagus dan luas, dia tukar dengan kita. Jadi setelah waktu jadi itu kita terus tambah beli di sekitar itu, beli darah sekali. Saya beli sampai di sebelah jauh dengan itu kita beli. Kemudian daripada itu dengan berkat itu kita langsung dapat beli rumah, dapat beli macam-macam. Saya belum sadar dengan itu. Nanti lama-lama kelemahan saya renungkan semua itu Bapak betul-betul jadi Tuhan. Saya dapat tinggi itu beli semua itu dan sampai hari ini tinggi masih ada. Kita dapat beli rumah dan sebagainya untuk menjadi kebahagiaan dalam hidup kita yang ada ini. Jadi saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melakukan semuanya itu, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Jadi kalau saat ini saya boleh mengajak kepada saudara, saya sebagai hamba Tuhan boleh mengajak kepada saudara, bukan saya mengajak saya tidak tahu berkorban lalu saya memberitahukan harus berkorban. Kita harus berkorban saudara. Jangan terlalu keras, Tuhan akan buka jalan kita. Sebab itu tuntutan Tuhan, bukan tuntutan saya, tapi itu tuntutan Tuhan. Harus berkorban, saudara. Sesuai keberadaannya ada. Allah juga tahu kemampuan kita. Kita harus tahu berkorban, saudara. Dan kalau kita selalu berkorban, pasti Tuhan akan balas pada semua. Itu janji Tuhan. Nah itu kalau kita melihat di dalam Haggai 1 ayat 9. Haggai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Semesta alam oleh karena rumahku yang telah menjadi runtuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi Tuhan ini kita punya berkat Tuhan. Bagaimanapun kita berusaha, Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Tuhan kecewa dengan rumah Tuhan yang kita disediakan seperti itu. Tuhan bukan tidak mampu bikin rumah, tapi Tuhan pakai kita untuk melakukan itu. Dari zaman Nabi-Nabi untuk melakukan itu saudara sekalian. Dan lewat daripada itu, sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan balas berlimpah-limpah. Nah, jadi kita harus tahu berkorban. Saya mengajak pada kita semua. Nah, sebab lihat siang kepala orang berdoakan siang malam. Kalau kita sama sekali tidak tahu dengan itu, maka sekarang tidak akan berhasil. Sebab yang memberikan semua ini bukan saya tapi Tuhan. Amin saudara. Kita saling menasihati, saling menegur itu biasa. Yang penting menuju pada keselamatan yang kekal, menuju pada kesenangan yang kekal. Kita lihat sudah sekarang dalam Yesaya 17 ayat 11. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya, artinya dan pada pagi mau pacol, engkau membuatnya berbunga, mau kasih bersih supaya mau berbunga, supaya subur supaya mau berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan. Jadi Allah memperbuat ini luar biasa kalau kita tidak mentaati dengan Dia. Bergembira kasih subur kita
tanaman apa semua kita bukan tinggal, kita tidak tahu Allah akan berbuat seperti itu. Sudah seperti itu. Namun panen akan segera lenyap pada kesakitan. Jadi kita boleh lihat contoh tuh orang-orang kalau sesaki, dia sudah hitung DP harta, jual, habis. Itu karena apa? Karena kita tidak mau setia di dalam Tuhan, dalam pelaksanaan seperti itu. Dan hari penderitaan yang sangat payah, yaitu kematian. Nah, ini sudah banyak contoh bagi kita. Sudah banyak contoh yang ada di dunia ini. Sudah banyak contoh orang seperti itu. Setelah mencari sejak rumah tangga mulai bekerja sampai setua dia tak tahu apa itu dari apa. Jangan bilang dia tak tahu apa dari apa. Sampai kita ke rumah orang kaki sekali bangun. Sama dengan bapak aku datang ke tahu kita ada alami semua ini. Tapi rumah semua lubang. Dia datang ke kita berdoa. Masuk dia bilang bos kanan kan. Baik-baik itu rumah ini hidup dia bos. Oh, kenapa ada program penganak? Kenapa ini? Sidang bulan di bintang kok ada di dalam lubang. Padahal bulan di bintang sudah paling atas. Karena jangan baik dia begitu. Ini kenapa rumah ini memang ada kontrak ini. Kita orang bilang kontrak. Oh, kalau sudah 3 tahun, kalau lubang buka itu mesti turun kalau nggak ada bayar. Itu dan jadi dibayar ke kontrak. Tapi tambah bilang sekolah tadi itu. Serta kita sudah pengganti SIM, dia datang pulang ke kita. Kebetulan mau tadi malam jam ke as dia datang kontak itu besok. Mana datang tidur tuh malam? Siapa? Oh, so biasa berkata tidak babunya kunci babunya itu jam begitu. Jadi banyak orang jaga itu. Jadi kita dalam alami semua ini penderitaan sudah. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, mengerti maksud-maksud Tuhan dan melakukan semuanya, terjadi karena kasih kuasa Allah. Jadi itu. Jadi saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang perlu saya sampaikan bagi kita. Saudara, sebab kehidupan kita yang ada ini perlu selalu saling menasihati kita bilang, saling menegur kita bilang. Jadi kalau kita sudah tahu menasihati, tidak tahu menegur, itu bahaya juga. Salah tidak puji-puji. Karena dia itu orang berita juga. Berita sepuji-puji, oh orang benar. Baru sama ikut juara sama doa, baru tidak. Kita dengar pendeta ini khotbah selalu bilang orang benar. Dia salah kan yang mau cumuk. So dia ini nenek kita pegalap. Jadi itu sih. Inilah kita manusia yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita di dalam Tuhan selalu kita berjaga dan berharap pada Tuhan dan memberikan selalu petunjuk kepada Tuhan supaya kita tetap ditolong dan dilindungi oleh Tuhan di zaman ini. Seperti yang saya katakan tadi, kasih yang sempurna dan menghilangkan itu perasaan yang takut. Jadi kita belajar, semua kita harus belajar. Saya pun belum bilang saya sempurna, tapi saya mau belajar dengan itu. Kasih yang sempurna. Dan ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Ini firman yang sudah disampaikan bagi kita. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita masuk dalam doa dan nyanyi satu kor.